Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isyana Fadil Anwar. Saya dari kelas MNJ 21 Gabungan. Saya di sini akan menjelaskan tentang legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis. Materi ketiga yaitu dari mata kuliah Hukum Bisnis. Nah, yang pertama itu pengertian legalitas. Apa sih legalitas itu? Legalitas itu kata kasarnya legal adalah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, legalitas adalah perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Dan dijelaskan juga bahwa asas legalitas dalam prinsip hukum yang menegaskan suatu tindakan hanya bisa dikenakan hukum pidana, terutama jika tindakan tersebut telah secara atur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Legalitas juga sangat penting dalam dunia bisnis karena sangkut pautnya sangat besar mengenai hukum perundang-undangan. Nah, yang pertama itu nama perusahaan. Nah, maksud nama perusahaan ini kita bila membuka usaha walaupun kecil apapun kita mempunyai eh, nama usaha. Nah, nama usaha ini kalau kita masuk ke dalam UMKM Indonesia, kita diwajibkan membuat nama yang moncong pada objek apapun yang masih ada budaya Indonesianya. Nah, fungsi nama perusahaan ini untuk membedakan perusahaan sejenis antara perusahaan besar seperti PT, terus seperti eh, TBK atau enggak seperti apa gitu. Nah, nama itu memperoleh izin usaha yang seperti kayak membayar pajak, membayar hutang, dan lain-lain. Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus mengatur nama perusahaan, namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 2001 tentang merek. Nah, surat izin perdagangan SUP. Pendaftaran dilakukan jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Pasal 10 UU 31982 tentang wajib daftar perusahaan. Untuk melakukan ketentuan pasal tersebut, Perundingan telah menerbitkan Surat Nomor 408 MPP Cap 10 1907 tentang ketentuan dan cara-cara memberikan TDUP dan SEUP. Pasal 6 menyatakan bahwa perusahaan yang wajib memperoleh SEUP adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan nilai investasi perusahaan seluruh atas 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Surat izin usaha perdagangan atau SEUPT sangat penting untuk para usaha. SIUP menyatakan surat izin dibuat seorang perusahaan dalam hal ini perdagangan agar bisa menjalankan bisnisnya. Orang atau badan mempunyai usaha perdagangan harus memiliki SEUP, surat izin usaha dagang. Surat ini berfungsi sebagai bukti atau alat pengesahan dari usaha perdagangan yang dijalankan. Nah, wajib daftar usaha. Kalau misalkan kita sebagai pengusaha itu, kalau misalkan kita mau resmi usahanya itu wajib banget daftar perusahaan kayak eh, pasti kalau misalkan udah daftar perusahaan itu nanti UUD-nya akan ada gitu. Nah, itu bakal diatur di UUD nomor 3 1982 menjelaskan penjelasan umumnya yaitu perusahaan terdaftar sebagai sumber resmi identitas dan informasi terkait dunia bisnis dan usaha sesuai dengan UUD 1945. Kegiatan pembangunan nasional di bidang perekonomian nasional khususnya saat ini semakin meningkat dan UUD tentang wajib daftar berusaha nilai sangat diperlukan. Perlindungan perusahaan yang menjalankan bisnis secara jujur dan terbuka adalah suatu tujuan utama Undang-Undang
daftaran wajib bisnis. Yang kedua, yaitu pemerintah sangat memperinformasi secara rinci mengenai situasi dan pengembangan terkini dunia usaha diwajibkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat bangga dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan. Tidak hanya memberikan kontribusi kepada dunia bisnis, tetapi juga menciptakan lingkungan yang usaha yang sangat sehat dan tertib. Nah, manfaat legasi perusahaan itu yaitu ketentuan dari pemerintah dan keuntungan yang diperoleh nantinya. Seorang pengusaha yang mengurus legasi perusahaannya dengan memproses yang tidak terlalu rumit dan biaya tidak terlalu besar. Pengusaha juga mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Justru jika pelegahan itu tidak diurus, nantinya perusahaan itu sendiri akan mendapatkan kesulitan dalam kegiatan usahanya selain merasa terancam dengan penerbitnya oleh pihak berwajib. Mereka juga akan kesulitan mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, sumber yang saya dapatkan yaitu artikel, jurnal, dan internet pada. Nah, eh, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tipe dalam presentasi saya. Selebihnya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum.